Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakkiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai qaulul muallif thumma innahu warada fi sahihi Muslim, halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, thumma innahu warada fi sahihi Muslim. Kemudian terdapat hadis di dalam kitab Sahih Muslim, Anil Barra ibni Azib, dari Al-Barra ibni Azib as-sahabiyyi, beliau adalah seorang sahabat al-masyhur dan terkenal. Annahu qala, sesungguhnya sahabat Al-Barra ibni Azib berkata, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wal ayataini allataini ba'daha, dan dua ayat ya setelah ayat di atas, fi ihdahuma, salah satunya, faulaika humuz zalimun, wa fil ukhra, dan yang kedua, faulaika humul fasiqun. Nazalat kulluha fil kuffar, semuanya turun menjelaskan tentang tingkahnya orang-orang kafir. Ayyalladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah, yaitu orang-orang kafir yang menggunakan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Walaisal muslimin, dan ayat tersebut tidak diturunkan untuk orang-orang muslim. Alladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah, di mana orang-orang muslim tersebut menggunakan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Innama hiya fil yahudi wa man kana mithlahum. Akan tetapi ya, ayat-ayat tersebut diperuntukkan, ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sama dengan orang-orang Yahudi. Bawah titik. Pada pertemuan sebelumnya ya, telah dijelaskan bahwasannya tafsirnya Sayyid Qutb tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun bertentangan dengan tafsirnya sahabat Ibnu Abbas, juga bertentangan dengan tafsirnya selain sahabat Ibnu Abbas ya, juga bertentangan dengan tafsirnya selain sahabat Ibnu Abbas. Dan sudah kita terangkan tentang tafsirnya Ibnu Abbas terhadap
Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian pada pertemuan ini ya, muallif pengarang kitab ini menjelaskan tentang tafsir ya ayat tersebut, namun dari sahabat Al-Barra ibni Azib. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis ya dari sahabat Al-Barra ibni Azib. Beliau adalah as-sahabi al-masyhur. Ya, Al-Barra ibni Azib adalah sahabat yang terkenal, ya, orang yang berilmu, ya, karena tidak ya semua sahabat kemudian ya semuanya berilmu seperti sahabat Ibnu Abbas ya. Jadi ada sahabat yang seorang mujtahid ya, ada yang tidak menjadi mujtahid. Jadi salah satu sahabat yang terkenal ya keilmuannya adalah sahabat Al-Barra ibni Azib. Beliau ya, sahabat Al-Barra ibni Azib mengatakan, sesungguhnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun ya, dan dua ayat ya setelah ayat di atas, yaitu kalimahnya atau redaksinya faulaika humuz zalimun. Jadi kalau disempurnakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan ayat yang berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Jadi tiga ayat ini nih ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Kemudian yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang pertama menggunakan kalimahnya al-kafirun, kedua menggunakan kalimahnya az-zalimun, yang ketiga menggunakan kalimat al-fasiqun. Nazalat ya kulluha fil kuffar. Semuanya ya turun untuk menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Ya. Semuanya ya diturunkan ya untuk menjelaskan dan diperuntukkan kepada ya orang-orang kafir yang mana mereka menggunakan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ayat tersebut ya diturunkan untuk menjelaskan keadaannya orang-orang kafir, bukan diturunkan kepada orang-orang muslim yang menggunakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya kalau tiga ayat tersebut ya ditunjukkan kepada orang-orang muslim, maka ini tidak meletakkan ayat pada tempatnya. Ya. Itu kan sedang menjelaskan tentang orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim. Kalau kemudian ayat-ayat tersebut diberikan kepada orang muslim, maka tidak nyambung.
tidak meletakkan ayat pada tempatnya. Nah, perilaku seperti ini, ya, meletakkan ayat tidak pada tempatnya, ini adalah orang-orang Khawarij. Siapa? Orang-orang Khawarij. Jadi kelompok Khawarij itu, ya, mereka, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran tidak pada tempatnya. Ya, ayatnya benar, tapi yang dimaksud tidak seperti, ya, yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij. Ya, ayat-ayat tersebut benar. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ayatnya benar. Ya, memang maknanya kafir, tapi bukan diperuntukkan kepada orang-orang muslim, namun sedang menjelaskan keadaannya orang-orang kafir. Karena memang 3 ayat tersebut diturunkan hanya untuk orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir. Jadi ceritanya, ya, orang-orang Yahudi kalau menghukum orang yang zina, ya, tidak dengan mencambuk dan juga tidak dengan cara merajam, ya, tapi mereka cara menghukumi orang yang zina dengan apa? Menggelepoti wajahnya, ya, dengan arang, ya, maksudnya supaya hitam wajahnya. Berarti apa? Orang-orang kafir, yakni orang-orang Yahudi dan sesamanya, ya, mereka, ya, tidak menggunakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu itu orang Yahudi disuruh oleh Rasulullah, ya, membaca kitab Taurat, karena memang di dalam kitab Taurat dijelaskan hukum orang yang zina, ya, hukumannya apa, ya. Ketika orang Yahudi ini membaca, saat pada teks tentang menjelaskan hukum orang yang zina ditutupi oleh orang Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan supaya dibaca, ya, lalu dibaca, dan hukum, ya, orang yang zina dalam kitab Taurat, ya, dicambuk dan dirajam. Ya, lalu kenapa orang-orang Yahudi itu tidak, ya, menggunakan hukum tersebut? Artinya apa? Sedang menjelaskan keadaan orang Yahudi, orang-orang kafir, di mana mereka menggunakan hukum selain hukum Al-Quran. Jadi faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang Yahudi yang, ya, menggunakan hukum selain hukum Al-Quran. Jadi bukan, ya, ayat tersebut ditunjukkan, ya, untuk orang-orang muslim yang menggunakan hukum selain hukum Al-Quran. Namun ayat-ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan sesamanya, maksudnya orang-orang kafir yang menggunakan hukum selain hukum Al-Quran. Maka apa yang telah dijelaskan oleh Said Qutb, ya, artinya Said Qutb mentafsiri ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ya, mentafsiri, ya, dengan tafsiran bahwasannya orang yang menggunakan hukum selain hukum Al-Quran dihukumi kafir. Jelas tafsiran seperti ini berlawanan dengan tafsirnya sahabat Ibnu Abbas dan tafsirnya sahabat Al-Barra ibni Azib, seorang sahabat yang terkenal. Ya, siapa itu Said Qutb? Ketika dibandingkan dengan sahabat Ibnu Abbas, hayata jauh sekali, baik sisi ilmu, akhlak maupun ibadah, jauh sekali, gitu kan? Jauh sekali. Siapa Said Qutb? Malah justru Said Qutb adalah perusak, ya, bukan memperjuangkan agama Islam, tapi perusak agama Islam, tidak bisa dipakai, ya, bukan menjadi rujukan, bukan. Bahkan siapa? Hasan al-Banna,
ya, siapa? Hasan al-Banna, pendiri Hizbul Ikhwan, yang awalnya Hizbul Ikhwan didirikan oleh Hasan al-Banna berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwasannya Sayyid Qutb laisa minal muslimin, dia bukan golongan orang-orang muslim, ya. Jadi Sayyid Qutb itu merebut, ya, organisasi Hizbul Ikhwan atau Jamaatul Muslimin. Namun yang sekarang, ya, Hizbul Ikhwan ideologinya Sayyid Qutb, ya. Jadi kalau ada kelompok Hizbul Ikhwan, ya, ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, dia akan memuji-muji Sayyid Qutb, ya. Ketika ditanya tentang makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, maka jawabannya seperti Sayyid Qutb. Allah. Dan ideologi seperti ini yang dibawa oleh Sayyid Qutb sampai hari ini, ya, masih tersebar kemana-mana, ya. Maka kita sebagai santri yang dikader, yang hidupnya mengaji ilmu agama dan faham siapa Hizbul Ikhwan yang sekarang ini, siapa yang mempelopori Hizbul Ikhwan, ya, siapa pemimpinnya Hizbul Ikhwan, ya, maka kita sampaikan, ya, dengan hak, dengan tujuan untuk memberitahu tentang bahaya-bahaya yang dibawa oleh Sayyid Qutb, ya, bukan untuk tafriqus shaf, ya, bukan untuk memperpecah umat, bukan, ya, untuk litahzir, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang belum tahu. Bahkan tahzir yang seperti ini termasuk minal wajibat, termasuk perkara-perkara yang wajib, ya. Baik. Terus wa fi kitab ahkamin nisa lil imam Ahmad bin Hanbal mithlu ma rawahu al-Hakim an ibni Abbasin fa fihi ma nassuhu fi sahifati arba'in wa arba'ina. Dalam kitab Ahkamin Nisa karya Imam Ahmad bin Hanbal, mithlu ma rawahul Hakim an ibni Abbas, ya, seperti, ya, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas. Fafihi manassuhu, dalam keterangan kitab Ahkamin Nisa halaman 44 disebutkan akhbaroni Musa bin Sahal. Musa bin Sahal mengkhabarkan kepada saya, qala, ya, Musa bin Sahal berkata, haddatsana Musa bin Ahmad al-Asadiyyu. Musa bin Ahmad al-Asadiyyu mengkhabarkan kepada kami, wa akhbarana Ibrahim bin Yaqub, ya, Ibrahim ibnu Yaqub mengkhabarkan kepada kami an Ismail bin Sa'id, dari Ismail ibn Sa'id. Qala, Ismail ibn Sa'id mengatakan, sa'altu Ahmada 'anil musirri 'alal kaba'iri bijuhdihi. Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang orang yang melakukan dosa besar bijuhdihi, dengan usahanya, illa annahu lam yatrukis salata was-shawma waz-zakata wal hajja wal jumu'ah. Akan tetapi
Meskipun ia melakukan dosa besar, ia tidak meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji dan Jum'ah. Hal yakunu musirran fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang tersebut termasuk golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang zina ketika zina dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah orang yang sedang minum khamar ketika ia minum dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan tidaklah orang yang sedang mencuri ketika ia mencuri dia beriman. Wa min nahwi qauli Ibnu Abbas, dan sesamanya ucapannya atau pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Qultu, saya berkata, fama hadzal kufru? Apa yang dimaksud dengan kekufuran ini? Qala, jawabannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, kufrun la yukhriju minal millati. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Fahuwa darajatun ba'duhu fawqa ba'din. Jadi kufur itu memiliki derajat atau tingkatan sebagian dengan sebagian yang lain. Hatta yaji amin zalika amrun la yakhtalifun nasu fihi, sehingga datang kalimat kufur tersebut persoalan yang tidak diperselisihkan oleh manusia. Artinya kufur yang sudah jelas-jelas maknanya keluar dari agama Islam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga mentafsiri atau menjelaskan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kafirun di situ adalah kufur di bawahnya kufur. Artinya kufur tidak dengan makna keluar dari agama Islam. Jadi seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Begitu juga dalam hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Di sini bukan berarti maknanya pelaku dosa besar dihukumi keluar dari agama Islam. Ini kan redaksinya la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seakan-akan redaksi hadis ini secara zahirnya memberi makna orang yang zina berarti kafir, orang yang meminum khamar berarti kafir, orang yang mencuri berarti kafir. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi maknanya di sini adalah dosa besar. Maknanya apa? Dosa besar. Orang yang melakukan zina dihukumi dia terjatuh di dalam dosa besar. Orang yang meminum khamar dia terjatuh di dalam dosa besar. Orang yang mencuri ia terjatuh di dalam dosa besar, bukan terjatuh di dalam kekufuran. Seperti itu Faqultu lahu ara'aita in kana khaifan min israrihi yanwi taubata wa yas'alu dzalika wa la yad'u rukuban ay wa la yatraku fi'lal ma'asi qala alladhi yakhafu ahsanu hala. Intaha ma fi kitabil imami Ahmad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin.